Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 31 Mei 2025, hari Sabtu, malam Minggu nih ya. Yang tidak weekendan di rumah aja. Jadi kita review aja Sido. Ini requestan ya. Banyak ini requestan, ada Sido, Inco, BTPS, EMTK, Hexa, Telkom. Kita bahas Sido dulu dari Kak Habib. Komen-komen terus nih minta Sido. Katanya lagi galau karena Sido. Jadi sekalian aja kita lihat ya. 2024 sudah bagi dividen ya, 39. Ini yieldnya 7,57% kah? Jadi 2024 sudah closing, tinggal 2025. Nah ini harganya memang turun karena kondisi Q1-nya kurang begitu bagus. Jadi kita sekarang cek laporan keuangannya aja langsung. Oke, pertama dari kas aman 1,1 triliun, kemudian aset aman, liabilitas aman banget, kecil banget ini tanpa utang nih kalau ngelihat beginian. Kemudian ekuitas juga aman, penjualan yang nggak aman, penjualan turun 26%, ini mengkhawatirkan ya. Terus beban pokok juga ikutan turun sehingga laba brutonya turun. Dan laba tahun berjalan itu juga turun. Laba tahun berjalan turunnya 40% dibanding Q1 2024 yang lalu. Jadi secara performa kalau sampai akhir tahun kondisinya begini terus, maka kemungkinan dia akan turun 40%. Jadi kalau tadi dividennya berapa tuh tadi? 7%, berarti akhir tahun mungkin di bawah 5 malah. Kalau turunnya 40% terus-terusan ya. Terus saldo laba, nah ini saldo laba masih oke sih. Jadi 1,3 di sampai 1,2. Jadi awalnya ini 1,3 di Maret 2024, Maret 2025 nya ini 1,2 T. Sebenarnya oke-oke saja. Arus kas juga aman-aman saja. Nah tadi kan ada penjualan yang turun. Ini apa aja yang turun? Kalau dilihat jamu herbal suplemen ini turunnya rada mengerikan nih, hampir 50% ya, dari 600 miliar ke 300 miliar. Makanan dan minuman sih ada kenaikan, tapi ini jamu herbal ini berarti kan tolak angin ya. Jadi ini backbone-nya ditolak angin. Kalau dia turun ya bablas turun. Ya mungkin saja kondisi market sudah mulai atau belum recovery atau ada shifting, saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat di beban penjualan ada iklan atau promosi, ini juga diturunin sama mereka. Iklan itu diturunin sampai 15%. Jadi kalau iklan diturunin sampai 15%, terus penjualannya turun sampai 26%, laba turun sampai 40%, perlu dihitung ke efektivitasannya ya. Cuma kalau tergantung sama iklan terus, sama promosi terus, juga kurang baik ya bagi perusahaan. Nah, terus piutang usaha ini juga turun, dan memang aslinya ya penjualannya turun, walaupun kita lihat di stok ya, ini stoknya aman, stoknya malah naik. Jadi biasanya kalau jualannya turun ya stoknya naik, produksinya baru nanti turun di bulan-bulan berikutnya begitu. Oke, jadi Sido kesimpulannya dari laporan keuangan saja itu cukup mengkhawatirkan di kuartal 1. Jadi kita bandingkan sekalian dengan yang lain. Nah, yang lain itu ada merek nih, yang satu rumpun ya, farmasi dan riset kesehatan. Kemudian ada juga DVLA ya. Jadi sekalian dibonusin nih. Tanya Sido sekalian ngeliatin merek dan DVLA. Pertama kita bahas DVLA dulu. Dari kas aman, naik. Nah ini karena satu rumpun dengan Sido, jadi alternatifnya ini ya. Kemudian liabilitas aman, walaupun naik dikit, tapi overall aman. Kemudian pendapatan ini naik sebenarnya ya, kalau dari 2024 dibandingkan 2025. Laba bruto naik, kemudian laba usaha naik, laba sebelum pajak naik, laba periode berjalan akhirnya juga ikutan naik. Sip banget ini laba. Terus lihat dari detail penjualan. Di penjualan ini ada kenaikan di produk-produk kesehatan. Nah untuk obat resepnya ini di pihak ketiga ada penurunan sedikit, pihak berelasi turun, kemudian produk kesehatan juga turun. Ini yang satu grup sama dia. Nah kalau dilihat dari penjualannya, yang paling besar adalah ke PT Anugrah Parmindo Lestari. Ini 76% secara SOW ya, share of wallet. Jadi mayoritas mereka jualan ke dua perusahaan ini sudah 83%. Jadi gede banget ini antara PT Anugrah Parmindo dan Concord
Pharmaceutical ya. Nah, ini ternyata kalau dilihat di siapa ini? Merek itu juga sama, teman-teman. Merek dan DVLA jualannya itu sama ke PT Anugrah Parmindo Lestari. Oke, sekalian ya kita bahas yang merek. Kalau tadi DVLA aman, oke banget. Kemudian merek kondisinya kas aman, liabilitas oke, walaupun naik, tapi overall oke ya, ekuitas juga oke. Kemudian jualannya, nah ini kalau jualannya turun. Tadi kalau DVLA jualan naik, kalau merek jualannya turun dari 249 ke 215. Labanya pun juga turun, laba usaha turunnya drastis banget nih, laba usaha. Turunnya hampir 40%, 41%. Padahal penjualan turun hanya 13%. Lah ada apa ini? Jadi kalau di laporan keuangan atau laporan kuartalan ini yang paling penting menurut saya kalau yang bisa kita lihat ya dari penjualan sama laba bruto. Kalau laba usaha itu ada beberapa kondisi di laporan itu sama perusahaannya di apa ya, bebannya itu dibeda-bedain gitu. Kayak ada accrue, ada beban di awal yang kayak beban imbal hasil untuk karyawan misalnya, beban apa ya, bonus misalnya. Itu ditarik maju di kuartal 1 bisa juga supaya profitnya di kuartal 1 nggak terlalu gede misalnya. Kayak kemarin di saham-saham batubara yang secara jualan malah justru naik tapi profitnya sama mereka justru diturunkan. Saya anggap diturunkan karena beban yang lain itu ada yang accrue-nya dimajukan. Jadi bebannya itu dimajukan, bukan cashnya tapi bebannya, karena ini laporan kan, laporan itu ada seninya teman-teman. Nah itu terus apa lagi ya, detail penjualan. Dari detail penjualan ini yang penjualan ke pihak ketiga ini turun drastis. Ke pihak berelasi sih oke ya, naik ya, tapi ke pihak ketiga turun drastis. Yang turun drastis kemana? Ke farmasi ya, Bio Farma ini 186 ke 151. Tapi untuk consumer healthcare ini tetap ya kira-kira mirip-mirip lah. Dan yang paling besar itu 61% itu ke Anugrah tadi, Parmindo Lestari. Kemudian yang nomor 2 ada Procter & Gamble. Ini 19%, kemudian Procter & Gamble International itu 11%. Nah, siapa ini Anugrah Parmindo ini? Nah, saya baru cari juga. Ternyata dia nggak listing, sebutannya APL. Ini perusahaan yang berafiliasi atau satu grup dengan Zelik Pharma. Zelik Pharma ini salah satu 3 besar perusahaan distributor farmasi yang ada di Asia ya. Emang gede. Dia punya karyawan juga banyak ya, 2.500 plus. Ini termasuk perusahaan yang lumayan besar untuk distributor. Jadi National Distribution Centernya ada 1, gudang ada 25, kota yang tercakup 434 kota, fasilitas kesehatan dan pusat yang dilayani 60.000 plus. Jadi ini termasuk yang besar ya. Ini saya lihat di websitenya mereka ya. Terus perusahaannya di bidang distribusi. Terus ZP Therapeutics ini apa nggak ngerti saya, solusi digital dan data analitik. Nah oke, kita lanjutkan ke evaluasinya. Nah ini biasanya ini yang paling ditunggu sih. Harga sudah diupdate ya, 1700, 3620, 515, 2600, 670. Ada DVLA, merek, Sido, TSPC, sama Soho. Saya masukkan semua karena ini juga semuanya rajin bagi dividen. Semuanya ada di farmasi dan riset kesehatan. Posisinya sekarang ya merek sama DVLA itu transaksi hariannya kecil teman-teman. Sido yang besar 31 miliar. TSPC sekitar 2 miliar. Nah ini sudah bagi dividen untuk yang Sido 2024 itu di 39 7,6%, ini bagus. 2023 di 31 5,9%. Lah merek sudah bagi juga untuk yang 2023 8,8%. Tapi untuk yang 2024 merek dan DVLA belum bagi. Baru nanti RUPS di 18 Juni untuk DVLA, 16 Juni untuk merek. TSPC sudah bagi ya 125 4,8% kalau di harga sekarang yieldnya. Soho juga sudah bagi nih 24. Nah ini putih-putih semua ya, kondisinya di bawah 7%. Sebenarnya bagus sih di 6,8 6,7 ini sebenarnya bagus-bagus aja ya dividen per tahunnya.
yieldnya kalau lihat dari kondisi sekarang. Jadi di DVLA dan merek ini masih pakai laporan keuangan 2024. Nah, jadi nanti kalau dia akan RUPS, si DVLA kemungkinan akan bagi lagi sekitar 72 ya, 4,3 karena dia sudah bagi 43. Tapi kalau merek karena dia nggak bagi interim kayaknya ini sisa dividennya masih sekitar 243 kalau kita hitung dari EPS 2024 dikalikan dividen payout ratio historis ya, 80% dan 83. Ini sih kita masukkan sesuai dengan aja kondisi kita. Mau masukin 80 juga bisa, tapi 83 ini ada historinya, tahun sebelumnya bagi di 83, jadi saya masukkannya di situ. Mana yang lebih murah kalau posisi per sekarang? Tentu ada di merek ya. Yang lebih murah pertama, coba kita short. Nah, ini yang lebih paling murah terdekat ya. Merek itu 6,7% yield dividennya, Sido 6,0%. Tapi ini nanti tahun depan karena tahun ini sudah close. TSPC 5,8 ini juga sudah close, berarti ini tahun depan. Ini yang nggak saya bold ini adalah laporan keuangan Q1 yang disetahunkan. Kemudian DVLA ini 4,3%, berarti masih tahun ini bisa. Soho kemungkinan bagi dividennya tahun depan. Nah, sekalian dibahas masalah chartnya. Nah, ini Sido. Agak gede keluarnya di 28 Mei kemarin itu minus 2,83%, 15 poin. Ini posisinya sudah tembus support. Jadi harus waspada nih teman-teman nanti hari Senin ya. Volumenya juga lumayan soalnya. Asing juga keluar terus nih 4 hari. Kalau ditarik mundur lagi, support terdekat ada di sekitar 500 ya, 498. Nah, ini sekitaran 500. Itu terjadi di Februari 2024. Jadi sudah setahun lebih. Kemudian support bawahnya lagi kalau terjadi lower low nanti di 4.800. Jadi ada dua ya. Hati-hati aja kalau tembus turun di bawah itu. Terus kalau kita serok gimana Bang? Kondisinya kalau di 486 ya, coba kita simulasi ya. Sido harganya 486 ya, 486. Kira-kira berapa yield dividennya? Masih di 6,4%. Masih jauh. Kalau mau lihat harga wajar yang 9%-an ya, ini saya bikin 9% yield dividen. Jadi kalau di 9% berarti itu di harga yang kita targetkan. Maka harganya harus turun ke 344 Sido. TSPC harus turun ke 1676. Merek harus turun ke 2700-an. Jadi ini hampir semuanya mahal karena yield dividennya itu masih di bawah 9% based on hitungan imbal hasil dari dividen. Ada nggak yang di atas 9% Bang? Ya ada aja. Secara estimasi mah ada aja. Ini kan nomor 43, 44, 57, 58, ada nomor 80 tuh Soho. Jadi ada yang di atas, di 10 besar atas kan, 15 besar atas juga masih ada. Kemarin sudah saya spill salah satunya ada di Demas kan, di video sebelum ini ya. Itu termasuk yang urutan di atas. Jangan disebar videonya buat kita-kita aja supaya bisa nyicil dulu. Saya berharap sih sebenarnya turun itu Demas. Atau kita bikin ini aja, member ya, join di YouTube. Jadi biar nggak disebar-sebar, khusus video khusus member. Karena gini, saya beberapa kali review, udah berapa ya kejadiannya ya? 6 kali apa 7 kali setelah review naiknya tinggi-tinggi. Saya udah lupa itu sahamnya apa aja. Jadi nyicilnya belum puas, udah naik tinggi. Jadi ketinggalan, mau nggak mau ya udah domblong kalau orang Jawa bilang. Ketinggalannya jauh ya nggak apa-apa lah. Cari yang lain. Tapi kan enak nih. Ini kalau turun ya. Nih, turun nih 138 ya. Cakep. Kemudian kalau turun lagi ke support yang bawah, enak banget nih Demas. Moga-moga aja turun nanti hari Senin ya. 130, mantap. Dan moga-moga tahun depan bagi dividen. Karena kita nggak ada yang tahu tahun depan bagi dividen atau enggak. Oke, paling itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.